buat untuk fungsi dari pelabelannya itu. Nah, caranya gimana? Nanti kita sebentar lagi kita akan diskusi ya. Nah, sekarang kita coba ini misalkan graf bintang. Uluan tadi ini berapa nih? Satu di tengah ya, kemudian dua tiga empatnya di yang bagian paling ujungnya, kemudian dua tiga empat lima, dua tiga empat lima enam tujuh, delapannya setelahnya itu. Oke. Kalau yang ini satu di tengah sama ya, dua tiga empat limanya juga di paling ujung. Nah setelah itu habis itu dua tiga empat lima enam tujuh delapan gitu ya. Kemudian sembilannya setelah delapan karena biar sharing kan ya biar sama ya. Diperolehkannya 18. Oke. Good job. Nah, ini juga sama ya, satu di tengah, dua, tiga, empatnya di paling ujung, mm tujuh, delapan, sembilan, sama ya, kayaknya 16 ini sama kayak seperti punya Ilwan yang tadi ya. Sama ya, berarti untuk graf bintang dia polanya sama. Nah, sekarang ini, eh, nah kalau di sini kan kita bisa lihat nih, misalkan Ulwan nih ada yang berapa cabangnya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, ini kan, ini misalkan yang 6. Ini dengan 6 cabang ya. Dengan 6 cabang S6 ya. Kemudian yang sorry. Yang ini S7 ya. Ini 7, yang ini juga 6 kan ya, 6. S6 dan S7 itu polanya sama. Jadi satu itu ditempatkan di pusatnya dulu, baru 2 3 4 bergerak di ujung-ujung lainnya, kemudian baru dengan gerak apa dengan misalkan 2 3 4 itu berputar searah jarum jam misalkan berarti yang di tengahnya setelahnya itu berputarnya berkebalikan ya dengan arah jarum jam gitu kan. Nah, polanya sama. Nah, berarti kemungkinan untuk graf bintang itu untuk n berapapun itu nanti polanya seperti itu. Tapi kita harus pastikan dulu gitu ya. Nah, kemudian hmm, ini uluan ada graf ulat. Ini kita bahas graf yang ya bolehlah graf ulat. Satu, dua, ini udah dapet polanya ya. Satu, dua, tiga di tengah, empat, lima, enam, tujuh di situ. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke. Berarti polanya ini ya, Ulwan ya. Apa dari apa? Yang sebelah kiri dulu ya, atas, bawah. Habis itu di bagian tengahnya ya, tengahnya. Kemudian jeda satu titik ya, jeda satu titik. Eh, tapi yang ini beda Ulwan ya. Hmm, Yang mana, Bu? bentar nih. Bentar. Ini kursor saya. Nah, ini nih. Satunya di tengah ya. Itu karena bagian yang lintasan tangannya itu titiknya ada genap, Bu. Karena yang lain kan Hmm. ada ganjil. Nah, yang genap ini ada sedikit perbedaan. Jadi satunya mulai dari tengah, bukan dari atas. Oh, oke. Kalau misalkan dari atas bisa nggak? Tadi udah saya coba-coba, saya sendiri nggak nemu sih, Bu. Kalau dari atas, saya nemunya dari tengah itu. Hmm, sebentar. Hmm, coba-coba entar dulu. Yang ini satu, dua, tiga, empat, lima. Oh ya, dia itu ya apa namanya yang ganjil ya dulu. Hmm, 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 hmm. Coba-coba. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua. Oh, oke. Nah, kalau yang ini, nah ini berarti harus dipastikan ya. Kalau em, misalkan di sini ya, yang tengahnya berapa sih genap ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Misalkan dua ya berarti. Ini ya. Nah, gini.
Kita coba dengan cara yang uluan ya tadi. Berarti dia satu di sini dulu ya. Satu, dua gitu ya. Tiga, empat, lima, enam. Tujuhnya kemana sini ya? Lima, enam. Yang biru titik ya. Tujuh. Begini ya. Terus yang sisinya ini berapa Satu satu? lagi Bu, 8 Bu. Di antara 3 Oh sama iya 4. sorry. Delapan ya. Delapan. Terus yang sisinya mulai mana nih? Nah, 11, 12-nya kemana nih? 12, 13-nya bawah. Berarti ini 9 ya. Ini sisinya ya 9, 10. Ini saya melihat dari pola yang itu ya. Ntar. 9, 10, 11 ya. 15, 16. Oh, 11, 12, 13 gitu ya. Terus 13, 21, dua-duanya di bawah. 14, 15 ya. Itu. Coba, K-nya berapa? 21 Bu. Sama ya, 21 ya. 21, 21, 21, 21 ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi, nah makanya itu itulah kenapa kita harus memulai dari graf yang paling kecil dulu. Maksudnya, misalkan H ini kan berarti paling kecil ya dengan satu titik di tengah itu gitu kan ya. Jadi, apa namanya? Dengan satu titik di tengah itu, kemudian nanti kalau di titiknya yang di tengah itu ada dua, gimana? Ternyata, oh nggak bisa sama nih pelabelannya. Nah, itu nggak masalah. Asalkan nanti antara yang genap dan yang ganjil itu kan sama kan ya polanya ya. Berarti kita bisa pisah nih. Untuk yang genap rumusnya seperti ini, untuk yang ganjil rumusnya seperti itu. Dan bisa jadi juga ternyata dipisahnya itu nggak cuma genap, genap ganjil, tapi bisa aja per tiga. Misalkan pola pertama, pola keempat, dan pola ketujuh itu sama. Pola kedua, kelima, kedelapan itu sama. Tiga, enam, sembilan itu sama. Itu bisa juga. Jadi ada tiga pola di sana. Ada tiga ya ada tiga pola yang terbentuk itu bisa jadi juga untuk rumusnya bisa beda gitu ya. Oke, baik. Terus graf kipas. Kipas itu ini polanya sama nih. Ini berapa? Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua. Jarak satu dulu ya. Polanya sama nih. Puluhan. Kalau yang kipas, saya nemunya ini Bu, agak selang-seling gitu. Jadi antara titik sama sisi kayak gantian nempatin angka berurutannya. Enggak, bukan kayak yang sebelumnya, titik dulu baru ke Hmm. sisi. eh Coba bentar dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Betul, tapi kan titik dulu kan? Sat oh, coba ya. Kalau misalkan, nih ya graf kipas ya. Em, Dimulai dari yang, gede banget ya gambarnya. Nah, dimulai dari yang kecil dulu ya. Ini ada titiknya ya, pokoknya antara ini tuh ada titiknya lah. Ini ada dua ininya gitu kan. Nanti tuh dua, tiga gitu ya. Nanti semakin besar tuh dua, tiga, empat. Jadi kita mulainya dari yang paling ini dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima.
Oke, bisa nggak kalau dimulai dari yang paling kecil dulu ini? Coba kita coba. Satu, misalkan ini satu, dua gitu ya. Tiga, empat, lalu empat, hmm, lima, enam, tujuh. Berapa? Sama nggak? 14. Sama ya kayaknya ya. Sorry, yang ini belum. Yang bawah belum ya? Nah, ini 7, 8 ya. Ini 9 gitu. Sama nggak? Bobotnya sama nggak? Sama Bu, 14 semua. Mbak ya, dengan cara yang sama. Nah, ini kan dia di tengahnya ganjil. Berarti saya ke sini nih. Ke yang ini. Satu, dua, dengan pola yang sama ya. Bentar. Satu, dua, tiga, empat. Terus tadi limanya tiga. Lima di bawah ya. Lima. Kemudian eh eh sebentar, sorry, satu dua, ya bener ya, satu, ya betul, 15, terus posisinya ya, 5 coba, 6, terus 7, 8, 9, terus ini lagi, di sini habis ke situ, ke sini nih, 10, 11, 12, lah itu mana ya, 12, 13, 14, gini sama nggak? 20, 21, nggak sama ya, salah nih. 20, 21, 20. Oh, beda. Oh, 13, 14 dulu ya. 12, 13. Ini kan 21 ya. 13, 14, 15. Yang ini berapa? 15, tambah 11. Banyak ya? Salah nih. Berapa nih? Sat- Satu, dua, satu. Satu, dua, tiga itu jeda satu. Oh, saya salah nih. Oke, ini kan ada banyak.
Ini maksudnya. Karena ini ada banyak, ini sini dulu satu, dua, jeda satu dulu nih kan jeda satu tuh. Tiga, terus habis itu empat, lima gitu. Baru ke sini enam, habis enam, hmm, di sini tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, terus nih 11 titiknya ya, ini tadi sisi ya. Ini 11, 12. Nah, baru ke bawah nih. Eh, sebentar. Dua, ya, 12, 13. Kalau gini sama nggak? 19 tambah 3, 22. Sama ya? Sama Bu, dua-dua 22 semua. ya? Nah, dari sini kita dapat 22 ya. Dari sini kita bisa bisa kebaca nggak polanya? Ini saya bedain titik yang sisi. Berarti yang ini ya, misalkan ini, kita kan dari satu dulu nih. Yang lainnya perhatikan ya, satu. Jeda satu nih ke arah kipasnya dulu ya, ke pinggiran kipas lingkarannya itu. Dua gitu kan. Jeda satu lagi, tiga, empat. Kan sama-sama di ujung tuh. Terus habis itu ke sisi. Empat, lima, enam, tujuh gitu kan. Habis itu ke yang pusatnya. Delapan, titik pusatnya ya. Habis delapan ke sisi lagi nih. Sisi yang kanan. Sembilan, bergerak lurus ya. 10, 11, 12, 13, 14. Habis itu 10 ke titik ya. 14, 15, 16, 17 gitu kan. Terus ke bawah ya. 17, 18, 19, 20, 21. Sama nggak? Yang sama Bu, 30 semua. Tanya. Tanya 30. Nah, berarti kan tapi kalian bisa ngebaca polanya nggak? Ngerti nggak polanya? Coba saya tanya dulu. Satu, dua, tiga. Ini satu, dua, tiga, empat, lima ya. Di sebelah sini berarti. Lihat dari yang sebelum-sebelumnya ya. Dari yang sini. Hmm, ini mah yang ini nanti, nah ini kita di sini. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah,
Satunya di mana? Satu paling kiri, Terus jeda 1 titik 2. dua gini. Tiga, empat, lima. Habis itu kemana? Titik apa sisi? Sisi, Bu. Posisi Bu, Ke sisi yang sebelah mana? Antara 4 dan sisi 5 ya? iya yang miring antara 4 dan 5. 6 gini ya. Terus jeda satu apa lanjut? Apa enggak usah? Jeda Jeda satu. 1, Jeda satu ya. 6, 7, berarti 8, 9. Terus kemana? Titik apa sisi? Titik tengah, Bu. Ke titik tengah. Oke, ke 9 berarti ke 10. Terus ke titik apa sisi? Ke sisi setelah samping Sisi yang 5. sebelah mana? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Sedekatnya 5 ya? Iya. 10, 11. Jeda satu Kiri. apa? Enggak. 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 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Selanjutnya kemana? Titik samping 18. Titik samping 18. 18. Oke. Iya. Berarti 19 ya. Terus jeda 1. 19, jeda satu ya. 20, 21, 22. Lanjut kemana? Yang sisanya ya, sisi ya. Di sini, 23 Iya, gitu. Bu. 24, 25, 26, 27. Sama nggak? Berapa? 38 tah? Berapa kali? Iya Bu, 38. 38 ya, sama ya. Nah, kemudian apakah yang genap, maksudnya yang tengahnya genap ya? Itu sama polanya. Coba kira-kira sama apa enggak? Nah, itu nanti kalian coba ya. Nah, begitu pula dengan yang ini. Dengan yang ini nih. Ini kan Gunung Merapi ya. Ini apa sih? Matahari ya. Matahari yang Nah, kalau yang matahari ini memang kita batasin untuk ganjil aja ya itunya ya. Apa namanya? Sikelnya lingkaran yang ganjil. Apa yang genap bisa ya? Nggak, kita batasin yang ganjil aja. Jadi dia hanya yang berlaku yang ganjil. Misalkan ini kan 3. Lingkarannya kan 3 ya. Kita coba yang 5. Ini kan. Nah, gimana kalau yang 5 ini berarti? Satu di sini. Terus satu dua. Kalau dilihat dari ini kan jeda kali ya. Gini ya. 1, 2, 3. Apa lingkaran dulu semua ya? Ini semua ya kali ya. 4 gini. 5 gitu kah? Terus ini kan 1, 2, 3. Terus kalau lihat dari polanya sini dia beralih ke ujungnya ya. Titik yang ujung 1, 2, 3 kan tengahnya. 1, 2, 3 itu kan 2 tengah ya. Satu ini 1, 2, 3, 4, 5, 3 tengah. Berarti di sini tah 3, 4, 5, 6 gini. 6. Terus dia ke sini. 6. Mana? 6 terus kemana nih? Karena kalau cuma satu graf aja kan kita masih belum dapat polanya ya. Apakah begini? 6. Ini kan 4. Ini 4, 5, 6. Apakah dia jarak satu, jeda satu, apa lanjut ya gitu maksud saya. 6. Biar bisa sharing mah. Gini mungkin ya 7, 8,
9, 10 gitu kah? Terus kemana dia? Sisi. 6, 7. Nah, itu di 7 nih. 7, 7. Muternya kemana? Ke kiri ya? Ini. 7. Sorry. 1, 2, 3. Di dekatnya 3. Berarti ini di 5 kali ya. Ini kalian sambil coba ya. Lihat dari pola yang sudah ditulis. Yang kalah sama dengan 15 itu. Mungkin di sini. 10 ya. 11. Ini tas 11. Ini berapa nih? 11 kalau 12 di sini. Ini 16 sama 9, 25. Hmm, ini berapa? Ini tadi mana? 7, 8, 7. Ini kan 10, 19 ya. 10. 7 ini kenapa di 3? 3, 1, 2, 3. 11. Ini 25. 25. 16 tambah 9, 25. 12 tambah berapa? 25. 12 tambah 13 ya. 13 yang mana? 13. Oh, berarti bukan di sini dong. Ini 14 paling tinggi. Gimana ini? Nah, 11, 14, 14. Oh, sorry. Ini coba, ini kan 5 sama 3, 8. 6 sama 1, 7. 4 sama 2, 6 ya. Berarti kita harus membentuk polanya yang berurutan. Sedangkan ini kan kita 14, 9. Berarti ini bukan gini ya. Di mana nih kira-kira? Biar berurutan satu. Lihat dari pola yang sebelumnya nggak apa-apa. 1, 2, 3. Empatnya di situ. Mungkin bisa juga. Hmm, ini tak 6, 7, 8. Sorry, salah ya. 9, 10 gini. Ini kan sama-sama 11, 10, 9, 12, 13 kan. Terus yang ini dibuat sama kan? Oke, berapa ke sini dulu? 7, 8, 9 di yang samping. Berarti ini kan bobotnya, ini kalau kalian lihat tuh, ini bobotnya kan ini 12, ini 11 gitu ya. Jadi kita punya 13, 12, 11, 10, 9 kan. Terus kita mau menempatkan apa setelahnya itu kan 11, 12, 13. Berarti 11, 12, 22. Sorry, bukan. Biar bobotnya sama, berarti kita mau menempatkan 11, 12, 13, 4, 11, 12, 13, 14, 15. Yang ini 11, oh 11, 12 gini ya. 13, 14, 15 gini ya. Berarti 13 sama 11. Ini 11, 12, 12, 13, 14, 15. Terus sekarang kita punya yang tengah. Yang ini bobotnya berapa nih? 4 sama 1, 5 kan? Kita punya 5, 6, 7, 8, dan 4. Terus kita mau menempatkan 16 ya. 16 dan seterusnya. Tapi bobotnya harus berapa nih? Karena dia udah sama nih 18, 24 ya. 24. 16 kurangi 24 berapa? 8 ya? Iya, Berarti Bu. 16, 17 gitu ya.
18, nah gitu dan seterusnya. Berarti dimulai dari 8, maksudnya 8 itu bobotnya ya. 8 dia 16, 16, yang bobot 7 itu 17, bobot 6 18, ini 19, 20. Coba cek, 24 semua nggak? Betul nggak tapi? Cek bobotnya. Iya Bu, 24 semua. Udah 24 ya. Nah, berarti kemungkinan polanya nanti gitu. Nanti kalian kembangkan ya. Oke. eh jadi kalau cuma dalam satu graf kan kita nggak bisa. Nah, ini tuh kalau yang ini catatannya untuk n ganjil ya. N ganjil. Artinya titiknya yang di dalam sikel itu dia ganjil. Kenapa? Karena untuk yang genap sikel itu nggak ada EMTL-nya, seingat saya. Jadi nanti untuk yang 7, 9 seperti apa. Nah, ini gunung berapi. Gunung berapi itu hanya menambahkan di bagian ininya aja kan. Di bagian ininya nih. Itu kan. Coba. Kalau dilihat dari polanya ini, dia eh, 1, 2, 3. Terus kemana? Ke titiknya ya. Ini kan bebas ya, 4, 5, 6, 7, 8. Terus 6 ke sini ya. 9, 10, 11, 12, 13, 9, 10-nya di sini. 14, 15, 16. Sama nggak bobotnya? 19. Sama nggak? Sama ya kayaknya. Iya Bu sama. Sama ya. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi yang masih belum ini apa nih? Nah, ini yang genap dicari dulu ya yang kipas. Yang genap seperti bisa juga nih harusnya. Nah, oke, sekarang ini karena udah mau jam 3 ya. Sekarang kita bagi. Ini jadiin tugas aja deh karena nggak bisa dibahas di pertemuan ini ternyata. Di kelas ini ada berapa mahasiswa? Ada berapa? Yang ambil graf ada 24 mahasiswa Bu. Oke, ada 24 ya. eh Sebentar. Dari 24 itu kita bagi jadi empat-empat ya nggak apa-apa. Empat-empat berarti ada 6 kelompok ya. Nah, 6 kelompok silakan. Ntar saya mau stop dulu. Nah, silakan cari pola PMTL-nya ya. Ini kan hmm, tadi yang ulat ini ya, apa? Ini star gampang nggak usah. Ini ada berapa sih? Ada 8 ya. Jadi dieliminasi 2 ya. Matahari, caterpillar. Nah, ini belum. Ini nggak usah, nomor 1 nggak usah. Yang grafan kan yang genap belum ya, yang buku ketiga belum. Yang ulat H itu masih ini ya. Oke, caterpillar. Firecracker belum, gunung berapi belum. Nah, ini sun sama itu gampang. Ini ya udah ini. Ini nggak usah gunung berapi kan kayak tadi itu ya. Nah,
Anak-anak, tugasnya adalah kalian mencari pelabelan untuk H Magic Total Labelingnya pada graf-graf berikut, kecuali nomor 1 dan 7 ya. Nah, masing-masing kelompok satu graf. Kemudian, ini caranya kalian buat dari yang paling minimal. Kayak tadi kan, ini titiknya 1, terus nanti ini 3 ya, harusnya titiknya 2 dulu, ini kan. Jadi titiknya 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, selain itu, kalian namain masing-masing titiknya itu dinamain, dikasih lambang. Boleh pakai X, Y, U, boleh ya. Misalkan saya berikan ini misalkan yang di sini itu adalah X1, X2, pokoknya yang berjajar itu X3 misalkan ya. Terus yang di sini itu Y1, Y2, Y3, Y4 misalkan. Nah, begitu pula dengan ini, berarti kan ini X1, X2, X3, X4, X5, dan seterusnya kan. Baru ini Y1, Y2. Tapi bebas ya, kalian menamainya itu bebas. Nah, Bu, gimana biar... eh, nah, karena apa hubungannya nanti kita akan membuat rumus ya, untuk membuat rumus. Nah, tapi hubungannya apa? Em, hubungannya adalah biasanya agar ini, agar memudahkan kita membuat rumus ya, melabelin titiknya itu sesuaikan dengan polanya. Nah, artinya ini. Nah, ini udah betul nih yang graf bintang nih. Dia kan ada X1, X2, X3, X4 tuh kan. Yang uluan juga I bintang itu juga udah ini ya. Nah, ini kan udah dikasih lambang X1, X2. Jadi X1-nya misalkan titik pusatnya, nanti X3, X4, X2, 3, 4, dan seterusnya itu seperti itu. Nah, terus kemudian kalau yang ini kalian lihat kalau satu, usahakan kalau yang label 1 itu dibuat jadi X1 gitu. Kenapa? Karena ya biar gampang nanti untuk bikin ininya. Cuman nggak saklek sih, boleh X1 itu nanti labelnya nggak 1, nggak apa-apa juga. Cuman nanti biar gampang aja. Intinya nanti kalian labelin ya. Labelin masing-masing titiknya itu dengan ya boleh X1, X2, X3, boleh Y1, Y2, Y3, boleh U1, U2, U3 gitu. Kalian misalkan mau ngelabelin ininya, misalkan ini graf kipas gitu ya, ininya C gitu kan. Kenapa? Karena itu titik pusat, Bu. Menurut kalian ya nggak apa-apa. Ini C, baru ini X1, yang di sini X1, X2, X3, X4, dan seterusnya itu nggak apa-apa. Gitu. Nah, setelah itu baru kalian bikin pelabelan grafnya. Pelabelannya yaitu tadi dari yang paling minimal. Jadi kalau misalkan yang ini seperti apa, kalian gambarkan ya. Untuk N, ini misalkan kalian anggap ini N-nya sama dengan berapa nih? Misalkan N-nya itu banyaknya apa? Kipasnya gini ya, itu N. Berarti ini N-nya sama dengan 3, misalkan. Ini N sama dengan 4. Kemudian ini N sama dengan 5. Jadi minimalnya 3. Kalau 2 kan cuma gitu, gini doang kan, ya kan nggak mungkin ya. Jadi dia berarti graf kipasnya tuh N-nya lebih besar sama dengan 3. Ini N sama dengan 6 dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini graf sun, matahari, ini N-nya sama dengan 3. Kenapa? Kita lihat dari sikelnya. Lingkarannya itu kan titiknya 3, berarti kita sebut dia SN, sun graph, sun S, N, di mana N-nya lebih besar sama dengan 3 gitu. Dan seterusnya, star, star itu kan bintang, tapi nggak pakai kan kita ya. Graf ulat, misalkan HN, misalkan. Graf apa model H ya, misalkan HN. Itu kalian namain nanti N-nya yang mana. Setelah itu terus kalian bikin ini, nah kalian labelin, terus kalian tulis ini K-nya berapa. Yang untuk N sama dengan 3, K-nya sekian. N sama dengan 4, K-nya sekian, dan seterusnya. Paham ya tugasnya ya? Paham, Bu? Oke, baik kalau begitu nanti di-share aja ya nama-nama kelompoknya dan penugasannya itu
em, dikumpulkan. Ini tuh sebenarnya masih banyak. Minggu ini aja ya, biar kalian. Lebaran mah kapan sih? Minggu depan kan ya udah minggu ini aja sebelum Lebaran ya. Dikumpulkan sebelum Lebaran. Jadi biarlah habis Lebaran enak. Nanti ketika cuti bersama kita libur dulu ya. Nanti kita masuk lagi kalau udah udah selesai cuti bersama ya. Baik, anak-anak terima kasih atas kehadiran, partisipasi dan kerjasama dari kalian pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Yang mau join untuk kelas selanjutnya dipersilakan. Saya izin undur diri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur ya anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Ya,